Tahukah kamu, lebih dari 10 juta orang di Indonesia itu mengidap diabetes mellitus. Tetapi hanya separuhnya saja loh yang tahu tentang kondisinya. Lalu, apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana gula darah atau glukosa di dalam darah itu tinggi. Kondisi ini terjadi apabila produksi insulin yang membantu glukosa darah untuk masuk ke dalam sel itu tidak beraksi. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas yang fungsinya untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk dijadikan energi. Kalau terkait penyakit diabetes sendiri itu merupakan jangka yang panjang, di mana seringkali penderita diabetes itu juga merasakan kecemasan, stres, dan yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena penderita diabetes yang pertama, dia harus melakukan pengaturan pola makan ketat dan diet yang sehat itu setiap hari seumur hidupnya. Yang kedua, dia harus selalu memonitor gula darah secara rutin. Minum obat atau suntik insulin juga harus dilakukan selama hidupnya. Takut akan adanya komplikasi jika lalai sedikit saja. Terakhir adalah merasa lelah mental dan emosional karena rutinitas yang terus-menerus dilakukan. Nah, lantas apa yang perlu dilakukan untuk menjaga pasien diabetes tipe mellitus tipe 2 agar tetap sehat? Selain dengan aktivitas fisik ataupun olahraga, menjaga makan, yang paling penting di sini adalah mengontrol emosional. Agar apa? Tidak terjadi kecemasan hingga stres. Semisal yang dilakukan sekarang adalah dengan teknik yang akan sahabat Figura jelaskan setelah ini. Namun, yang paling penting sekali adalah ketika kita bisa menjaga agar kita tetap bahagia, tetap tenang, dan tidak stres, maka gula darah kita juga akan bisa terkontrol. Karena ketika kita stres, hormon kortisol akan naik sehingga hal tersebutlah yang memicu hiperglikemia atau peningkatan gula darah yang akan semakin memperburuk keadaan. Jadi, mulai dari sekarang, jaga emosional kita dan kita sehat bersama. Salam sahabat Figura. Salah satu pilar diabetes adalah edukasi. Nah, sahabat Figura, kami akan menyediakan sebuah layanan berbentuk psikoedukasi di mana sahabat Figura bisa mendapatkan informasi, pemahaman, keterampilan yang nantinya akan bisa meningkatkan kapasitas untuk lebih sehat secara mental dan juga siap menghadapi diabetes tipe 2. Nah, kenapa psikoedukasi itu penting? Satu, karena ketika kita tidak mengikuti psikoedukasi, kita bisa jadi salah paham tentang penyakit kita, tentang apa yang kita alami. Kemudian kita bisa saja menolak pengobatan yang harusnya kita lakukan. Ketiga, merasa malu dan akhirnya merasa terkucilkan. Dan terakhir, bahkan bisa menunda pertolongan dan semakin memburuk kondisinya. Dengan psikoedukasi, kita bisa satu, meningkatkan kesadaran akan penyakit yang kita alami. Dua, mengurangi stigma dari keluarga dan masyarakat. Tiga, mendorong kepatuhan dalam proses pengobatan. Keempat, memperkuat dukungan sosial. Dan kelima, membantu proses pemulihan dengan cepat. Karena saat itu kita paham, kita harus hadapi apa yang kita alami, bukan kita menghindarinya. Psikoedukasi bukan cuma edukasi. Ini adalah langkah awal untuk hidup kita yang lebih bermakna. Nah, di video sebelumnya sudah disebutkan beberapa cara untuk menurunkan ansietas nih. Nah, sekarang di video ini saya akan mengajarkan cara untuk menurunkan ansietas dengan teknik relaksasi pernafasan. Teknik relaksasi pernafasan ini fungsinya untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang kemudian akan menurunkan denyut jantung, kemudian menurunkan tekanan darah. Nah, dari sini akan membuat sahabat Figura tingkat ansietasnya itu akan menurun. Nah, gimana sih caranya? Salah satu tekniknya itu merupakan teknik pernafasan 4-7-8. Teknik ini menggunakan cara yang mudah banget loh. Yang pertama, menarik nafas selama 4 detik. Kemudian yang kedua, menahan nafas selama 7 detik. Yang ketiga, menghembuskan nafas selama 8 detik dengan melalui musik secara perlahan. Saya akan coba untuk mempraktekannya ya. Boleh diikutin. Yang pertama, posisikan badan boleh duduk atau mungkin posisikan serileks mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan pastikan tidak ada ketegangan di bahu maupun di pinggang maupun di posisi lainnya. Nah, bisa diposisikan setenang mungkin. Setelah itu, saat melakukannya bisa dengan menutup mata dan kemudian tangan bisa diletakkan di paha ataupun di samping
senyaman sahabat tiga sekalian. Yang pertama, tarik nafas 1, 2, 3, 4. Kemudian 7 detik selanjutnya itu untuk menahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 detik selanjutnya itu digunakan untuk menghembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cara itu bisa diulangi terus-menerus sampai perasaan kecemasan itu mulai menurun atau sudah mulai merasa tenang. Nah, itulah tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan kecemasan melalui teknik relaksasi pernafasan 478. Nah, itu dia tadi langkah-langkah yang bisa sahabat tidur lakukan untuk menurunkan kecemasan dengan teknik relaksasi 478. Untuk berikutnya bisa tonton video lainnya ya. Halo sahabat Figura, berjumpa lagi dengan saya, Nurse Karisma. Nah, di sini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya yaitu tentang cara-cara mengurangi ansietas. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Anda tentang pendekatan lain untuk mengurangi ansietas yaitu dengan teknik mindfulness spiritual. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa benar teknik spiritual mindfulness itu dapat mengurangi ansietas? Jawabannya benar. Dan ada beberapa fakta menarik lainnya yang dapat Anda ketahui. Nah, praktik meditasi spiritual ini itu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengelola kejiwaan kita. Nah, dengan meditasi ini pikiran kita akan diolah untuk akan tetap sadar mengenai dunia luar, keadaan mental dan juga emosional internal tanpa adanya upaya untuk mengendalikan, menekan maupun merespon. Nah, salah satunya caranya yaitu dengan praktik berzikir. Jadi dengan berzikir ini itu merupakan suatu kegiatan mengulang atau mengucapkan kata dan dalam prosesnya itu terdapat kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selama berzikir ini kita dapat meresapi setiap bacaan yang diucapkan. Nah, lalu kenapa sih dengan berzikir ini dapat mengurangi ansietas? Jadi saat kita mengalami stres, tubuh kita akan mengeluarkan hormon kortisol sebagai respon tubuh terhadap stres. Nah, saat kita mengalami stres, hormon kortisol dalam tubuh itu akan meningkat yang berpengaruh terhadap kecemasan atau ansietas. Nah, sehingga dengan praktik berzikir ini itu telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya bahwa praktik berzikir ini dapat menurunkan atau mengurangi ansietas, yaitu dengan mengurangi aktivasi HPA atau hipotalamus hipofisis adrenal dalam otak. Nah, mari sahabat figura kita praktikkan ya. Nah, mari kita lakukan bersama ya sahabat figura. Jadi ini merupakan teknik spiritual mindfulness yaitu dengan praktik berzikir. Yang pertama-tama posisikan tubuh, duduk dengan nyaman. Kemudian kita tetap membuka matanya ya untuk tetap sadar dan lebih baik untuk menundukkan kepala dan melihat ke tubuh kita dan fokus dengan mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Nah, cara itu bisa diulangi beberapa kali sampai sahabat figura ini dalam keadaan tenang dan nyaman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana praktik berzikir sebagai mindfulness spiritual untuk mengurangi kecemasan. Nah, dengan praktik yang sederhana dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesehatan mental kita. Sampai jumpa, tonton video selanjutnya ya. Pernahkah Anda mendengar self-talk positive affirmation? Sahabat figura, self-talk positive affirmation merupakan kalimat positif yang kita ucapkan untuk membangun semangat dan juga harapan. Afirmasi positif merupakan pernyataan positif yang kita ucapkan dalam diri kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, serta membentuk perilaku yang lebih positif. Dengan afirmasi positif, kita bisa merubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap suatu hal yang lebih positif dalam menjalani hidup. Ada beberapa contoh kalimat afirmasi positif yang bisa kita
kita ucapkan. Mari kita coba. Saya percaya bahwa saya bisa mengelola diabetes dengan baik. Saya percaya bahwa saya bisa mengelola diabetes dengan baik. Sobat Figura, mulailah Anda dengan satu kalimat positif. Karena dengan kalimat positif akan menjadikan hari Anda menjadi lebih baik. Menuju sehat. Sekian, terima kasih. Halo sahabat Figura, tahukah Anda ketika rasa stres, cemas, dan pikiran negatif muncul, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi hal tersebut adalah teknik distraksi. Teknik distraksi bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari rasa negatif ataupun pikiran negatif dan juga perasaan cemas ataupun nyeri. Teknik distraksi ada beberapa cara. Teknik yang pertama ada teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara kita memfokuskan ataupun memberikan perhatian pada lingkungan di sekitar kita. Lalu, mari kita coba sebutkan 5 hal yang dapat kita lihat, kemudian 4 hal yang dapat kita sentuh, 3 hal yang dapat kita dengar, 2 hal yang dapat kita cium, dan 1 hal yang dapat kita rasakan dalam tubuh kita. Teknik distraksi yang kedua adalah distraksi visual terfokus. Sahabat Figura dapat memperhatikan atau membayangkan visual berupa gambar atau video yang sahabat sukai. Lalu coba bayangkan, contohnya ketika kita membayangkan video alam di pantai. Lalu kita bayangkan kita berada di sana dan kita melakukan tarik nafas hingga tubuh kita menjadi rileks. Teknik distraksi yang ketiga yaitu kegiatan motorik ringan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan perhatian dengan menggerakkan bagian tubuh kita. Contohnya dengan menggerakkan tangan sambil bernafas ke atas, lalu menurunkannya sambil menghembuskan. Teknik distraksi yang keempat adalah tugas kognitif sederhana. Hanya dengan mengalihkan perhatian dengan melakukan tantangan-tantangan kecil. Contohnya dengan menyebutkan nama buah dari A sampai Z, seperti A. anggur, B. blueberry, C. cherry, dan selanjutnya. Itulah 4 teknik distraksi yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas sahabat Figura. Jangan lupa untuk terus mencoba agar rasa cemas dapat segera berkurang. Sampai jumpa lagi. Halo sahabat Figura, bersama saya Nus Malika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu cara untuk mengurangi ansietas, yaitu dengan melakukan journaling. Mungkin sahabat Figura sudah pernah mendengar journaling. Namun apakah benar melakukan menulis jurnal dapat mengurangi ansietas? Journaling atau menulis jurnal dapat membantu untuk manajemen stres dengan memberikan ruang bagi sahabat Figura untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, meningkatkan kesadaran diri, dan juga mengidentifikasikan sumber-sumber stres. Dengan menulis jurnal, sahabat Figura dapat mengetahui pola pikir dan juga membantu mengelola kecemasan secara lebih efektif. Lalu bagaimana sih memulai menulis jurnal? Pada langkah pertama, sahabat Figura dapat mencari tempat nyaman dan tenang atau tempat hiburan untuk menulis jurnal. Pada langkah kedua, sahabat Figura dapat menyiapkan alat seperti buku catatan atau alat digital yang dapat membantu untuk menulis. Yang ketiga, memulai jurnal. Sahabat Figura dapat bebas menulis apa yang ada di pikiran. Tidak perlu rapi, cukup ekspresikan semuanya. Sahabat Figura dapat menuliskan hal-hal yang disyukuri, afirmasi positif, atau juga hal-hal yang dapat sahabat Figura kendalikan. Seperti, saya memiliki jiwa dan badan yang sehat. Saya mampu melalui hal ini. Saya juga dapat membantu mengelola pola makan saya secara lebih baik. Lalu yang keempat, sahabat Figura dapat menuliskan solusi dari permasalahan ataupun perasaan yang sudah diluapkan. Coba renungkan dan lakukan hal-hal yang dapat membantu mengurangi kecemasan. Ayo kita praktekkan bersama. Sahabat Figura dapat menulis jurnal menjadi 2 bagian. Pada sisi sebelah kanan, sahabat Figura bisa menuliskan apa yang dirasakan. Seperti contoh, saya menulis, saya selalu khawatir gula darah saya akan naik. Lalu pada sisi sebelah kiri, sahabat Figura bisa menuliskan bagaimana solusinya. Seperti contoh, saya menuliskan, aku bisa mengatur pola makanku dengan baik. Selain itu, sahabat Figura juga dapat menuliskan afirmasi positif yang dapat membantu mengurangi kecemasan. Sahabat Figura juga dapat menulis jurnal secara rutin, meskipun 2-5 menit. Sahabat Figura dapat meluangkan waktu dan menulis jurnal dan rasakan perbedaannya. Tulis, rasakan, dan bertumbuh. Mari kita ciptakan ruang bagi pikiran dan juga perasaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga hari sahabat Figura menyenangkan.
ngobrol dengan Tari kami Genias. Saya Rizky Durasni. Dan saya Khalidil Amin. Kami menginisiasi sebuah aplikasi bernama Figura. Aplikasi guna reduksi ansietas untuk pasien diabetes tipe 2. Nah, semoga aplikasi ini bisa memberikan dampak positif dan juga menjaga kesehatan untuk kita semua. Salam sehat! Salam